Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga? Sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberikan aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku. Karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa
Engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku. Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu Engkau akan mencari aku. Tetapi aku tidak akan ada lagi. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 7. Tuhan Yesus memberkati. Ayub kini berpaling dari teman-temannya yang rupanya tidak mengerti. Hati Ayub tidak pernah berpaling dari Allah yang dikasihinya. Ayub seringkali berbicara tentang kesedihan dan kegetiran roh dan jiwanya. Ia menjadi orang yang sangat menderita pada seluruh aspek hidupnya. Yang pertama, secara jasmania, ia kehilangan kekayaan, anak-anak dan kesehatannya. Yang kedua, secara sosial, ia diasingkan dari semua sahabat dan keluarganya. Ia dicemooh oleh masyarakat umum, dihianati oleh sahabat-sahabat karibnya. Yang ketiga, secara rohani, ia merasa ditinggalkan oleh Allah. Ayub mengalami berbagai macam perasaan, kekhawatiran, ketidaktentuan, penolakan, dan pengkhianatan, ketakutan, kesepian, dan keputusasaan yang membuatnya ingin mati. Ayub dengan jujur berbicara kepada Allah tentang rasa ketidakadilan, penolakan, dan keraguan-raguan yang dia alami. Kendati pun Ayub berharap Tuhan berbicara kepadanya. Orang percaya yang sedang mengalami pencobaan dan penderitaan berat, hendaknya mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka kepada Allah di dalam doa. Seperti Hana yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan karena kesusahan dan sakit hati yang berat. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita membawa semua kepedihan, kebingungan, dan kekecewaan ini kepada Tuhan. Dalam ketidakmengertian tentang penderitaan yang dialaminya, Ayub tidak lari dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, Ayub malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan, larilah kepadanya, karena hanya Dialah yang mengerti keberadaan kita dan yang mempedulikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.